Halo Gemini. Hai, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari ini penuh dengan kebahagiaan dan kebersamaan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Ingin bercerita tentang momen spesialmu hari ini? Oke, aku mau tanya. Kita sudah berhasil membeli Tentu domain dan hosting di rumah web. Langkah pertama yang paling krusial setelah ini apa ya? Apakah langsung install WordPress atau ada persiapan lain? selamat. Langkah pertama yang paling krusial adalah menghubungkan domainmu dengan hosting yang sudah dibeli. Caranya, kamu perlu mengubah name server domainmu agar mengarah ke name server yang diberikan oleh rumah web. Biasanya, informasi name server ini bisa kamu temukan di email konfirmasi pembelian atau di panel kontrol rumah web. Setelah domain terhubung, barulah kamu bisa mulai install WordPress. Misal saya membeli domain dan hosting, itu harusnya otomatis kan langsung terinstall. Apa yang harus saya lakukan untuk memastikan itu? Biasanya, setelah membeli domain dan hosting, kamu perlu melakukan konfigurasi DNS agar domainmu mengarah ke server hosting. Proses ini tidak selalu otomatis, dan bisa memakan waktu beberapa jam hingga 2 kali, 24 jam, hingga propagasi DNS selesai. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, kamu bisa coba ping domainmu melalui command prompt atau terminal. Jika IP yang muncul sudah sesuai dengan IP server hostingmu, berarti domain dan hosting sudah terhubung dengan benar. Apakah kamu ingin aku bantu cek propagasi DNS domainmu? Pertanyaan lain aja, nomor 2. Oke, silahkan ajukan pertanyaanmu. Aku siap membantu. Setelah domain dan hosting aktif, bagaimana cara kita menghubungkan dengan website kita? Apa saja detail teknis yang perlu diperhatikan di tahap ini? Setelah domain dan hosting aktif, langkah selanjutnya adalah menghubungkannya agar website kamu bisa diakses melalui domain tersebut. Secara teknis, ada beberapa cara untuk melakukannya, tergantung jenis hosting yang kamu gunakan. Misalnya, jika kamu menggunakan cPanel, kamu bisa menambahkan domain baru melalui menu Add-on Domains atau Parquet Domains. Hal penting lainnya adalah memastikan name server domain kamu sudah mengarah ke name server hosting. Name server ini seperti alamat yang memberitahu browser di mana lokasi file website kamu disimpan. Biasanya, name server ini diberikan oleh penyedia hosting saat kamu membeli paket hosting. Mungkin banyak orang yang belum tahu WordPress itu apa sih dan kenapa seringkali jadi pilihan utama setelah punya hosting. Apa kelebihan WordPress dibanding platform website yang lain? WordPress adalah platform pembuatan website yang sangat populer. Kelebihannya adalah mudah digunakan, fleksibel, dan memiliki banyak pilihan desain serta fitur tambahan. Selain itu, WordPress juga SEO friendly, yang artinya website kamu lebih mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. Setelah WordPress itu terinstall, langkah selanjutnya adalah memilih tema. Apa saja kriteria penting dalam memilih tema yang baik dan sesuai dengan tujuan website kita? Kriteria penting dalam memilih tema WordPress yang baik adalah desainnya responsif, artinya tampilan website akan menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, baik desktop maupun mobile. Pastikan tema tersebut ringan dan cepat diakses agar pengunjung betah berlama-lama di website kamu. Selain itu, perhatikan juga fitur-fitur yang ditawarkan tema, apakah sesuai dengan kebutuhan website kamu atau tidak. Terus, plugin apa aja yang penting dalam WordPress ya? Beberapa plugin penting untuk WordPress adalah Yoast SEO untuk optimasi mesin pencari, Contact Form 7 untuk membuat formulir kontak, dan WooCommerce jika kamu ingin membuat toko online. Ada juga plugin keamanan seperti WordFence Security untuk melindungi website dari serangan siber. Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan pelanggan juga nih, dan saya juga ingin tahu. Keamanan website itu kan nomor satu. Langkah apa untuk mengamankan website kita? Keamanan website itu penting banget. Kamu bisa mulai dengan menggunakan password yang kuat dan unik, menginstal plugin keamanan seperti WordFence Security, dan selalu update WordPress ke versi terbaru. Jangan lupa juga untuk rutin backup website kamu agar data-data penting tidak hilang jika terjadi masalah. Bagaimana ya cara kita memantau performa website kita? Tool apa saja yang bisa kita pergunakan untuk melihat statistik pengunjung, kecepatan website, dan lain-lain? Untuk memantau performa website, kamu bisa menggunakan Google Analytics untuk melihat statistik pengunjung,
seperti jumlah pengunjung, halaman yang paling banyak dikunjungi, dan sumber trafik. Google PageSpeed Insights bisa membantu kamu menganalisis kecepatan website dan memberikan saran untuk perbaikan. Rumah web itu kan penyedia pasti punya layanan pelanggan. Apa aja ya layanan pelanggan dari rumah web? Rumah web terkenal dengan layanan pelanggan yang responsif dan ramah. Mereka menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti live chat, email, dan telepon yang siap membantu kamu 24/7. Selain itu, ada juga forum komunitas dan basis pengetahuan yang berisi artikel dan tutorial lengkap untuk membantu kamu mengatasi masalah sendiri. Terakhir ya, apa saja kesalahan umum yang sering dilakukan oleh pemilik website baru setelah membeli domain dan hosting, dan bagaimana cara menghindarinya? Kesalahan umum yang sering terjadi adalah lupa memperbarui informasi kontak di domain, sehingga saat ada masalah, kamu kesulitan untuk menghubungi pihak penyedia domain. Selain itu, banyak juga yang langsung fokus ke desain website tanpa memikirkan struktur dan konten yang SEO friendly. Padahal ini penting untuk mendatangkan pengunjung. Terakhir, jangan lupa untuk rutin backup website kamu ya, agar data-data penting tetap aman. Terima kasih ya. Sama-sama, semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada hal lain yang ingin kamu ketahui.